Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Saputra dengan NIM 2203-3002. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir pada mata kuliah Asesmen Berbasis Komputer dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Adapun situs web yang saya gunakan, di sini saya akan menggunakan Google Sites. Nah, untuk kita ketahui, Google Sites itu sendiri merupakan platform pembuat situs web berbasis drag and drop yang memungkinkan menggunakan dan menyusun halaman web untuk keperluan pembelajaran, portofolio, proyek kelas, ataupun informasi dari sekolah. Adapun beberapa fungsi dari Google Sites, yang pertama berguna sebagai media pembelajaran berbasis digital, kemudian learning management system sederhana, portofolio siswa atau guru, website kelas atau mata pelajaran, serta media publikasi. Di sini saya memilih judul atau topik pencemaran lingkungan pada materi kelas 10 Fisika SMA. Oke, dapat rekan-rekan lihat pada halaman utama itu ada 4 bagian, yaitu CP dan TP, kemudian materi, kemudian evaluasi dan profil. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, itu pada bagian CP dan TP. Yang pertama itu capaian pembelajaran. Pada fase E, peserta didik diharapkan mampu menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati, mendeskripsikan peranan virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan, menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem, menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah, menganalisis gerak dua dimensi, menganalisis pemanfaatan energi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi, menganalisis partikel, penyusun materi, dan menerapkan konsep stoikiometri dalam berbagai aspek kuantitatif reaksi kimia, dan menerapkan konsep IPA untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis dari pencemaran tanah, air, dan udara dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menentukan penyebab pencemaran tanah, air, dan udara dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu memilih dampak pencemaran tanah, air, dan udara dengan tepat. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menelaah tindakan pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara dengan tepat. Nah, untuk format dari tujuan pembelajaran itu bisa kita susun dengan aturan CABD atau ABCD. Kemudian kita sesuaikan ranah KKO pada level kognitif atau ranah pengetahuan. Kemudian kita kembali ke home. Untuk bagian yang kedua yaitu materi bahan ajar atau bahan bacaan. Nah, di sini saya menggunakan template Canva. Bisa kita buka dengan link yang sudah disediakan dan akan muncul bahan bacaan untuk guru dan siswa. Sebentar aja. Dapat rekan-rekan lihat pada layar, ini merupakan bahan ajar dari pencemaran lingkungan fisika fase E kelas 10 SMA. Nah, di sini terdiri dari pencemaran tanah, kemudian ada pencemaran udara, dan yang terakhir itu pencemaran air. Dan di sini ada juga daftar pustaka maupun referensi yang digunakan. Di sini peserta didik membaca bahan bacaannya melalui link yang disebarkan. Kemudian kita kembali ke home lagi. Bagian yang ketiga yaitu bagian evaluasi.
Nah, pada bagian evaluasi ini itu terdiri dari dua pertemuan, ada pertemuan satu dan pertemuan dua. Untuk pertemuan satu itu ada tiga jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik awal, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Dan yang terakhir itu ada rubrik penilaian. Nah, yang pertama kita buka asesmen diagnostik awal terlebih dahulu. Di sini bisa rekan-rekan lihat, bisa kita zoom biar lebih jelas. Pada asesmen diagnostik awal untuk pertemuan satu ini, topiknya membahas tentang pencemaran air dan udara. Siswa bisa menginput email, tulis nama dan kelas, kemudian mengirimkan jawabannya secara online. Untuk soalnya itu berupa objektif. Kemudian untuk selanjutnya itu next, itu asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif juga sama seperti diagnostik awal, yaitu berupa objektif. Pada asesmen sumatif ini terdiri dari 10 soal objektif. Di sini juga ada email, nama, kelas, dan soal-soal yang akan dijawab oleh peserta didik. Kemudian kita next untuk asesmen formatif. Nah, pada asesmen formatif ini, siswa diberikan kisi-kisi soal, itu ada materi pokok, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat, ada 10 soal untuk objektif. Kemudian untuk soalnya itu ada di bawahnya, sama seperti sebelumnya, itu siswa bisa menginput email, nama, dan kelas, dan mengirimkan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Kemudian untuk yang kedua itu ada asesmen formatif esai. Di sini juga ada kisi-kisi soal, sama seperti objektif, ada level kognitif, indikator soal, dan materi pokok. Untuk soal esai itu terdiri dari 5 soal. Ini merupakan soal esai untuk pertemuan pertama. Bisa rekan-rekan lihat. Kemudian kita klik next untuk ke halaman rubrik penilaian. Nah, pada rubrik penilaian itu ada dua, yaitu pilihan ganda dan esai. Nah, pada pilihan ganda itu ada dua kriteria. Jika jawaban benar itu skornya 1 dan jawaban salah itu skornya 0. Untuk hasil akhirnya itu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Sedangkan pada asesmen esai itu ada 5 kriteria penilaian dan skornya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Dapat rekan-rekan lihat, jika skornya 4 itu jawabannya sangat lengkap, jika skornya 3 itu jawabannya lengkap tetapi kurang contoh dan penjelasannya kurang mendalam. Jika skornya 2 jawaban cukup benar, tapi masih banyak kekeliruan pada konsepnya. Jika skornya 1 itu jawabannya kurang tepat dan hanya sedikit yang sesuai dengan konsep. Dan jika skornya 0, itu tidak menjawab dan jawabannya tidak sesuai. Untuk hasil akhirnya itu sama dengan total skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian untuk pertemuan kedua, kita bisa klik next, sehingga di layar akan muncul sama seperti pertemuan pertama, ada tiga jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik awal, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Serta halaman terakhir itu ada rubrik penilaian. Untuk asesmen diagnostik awal, itu
membahas tentang pencemaran tanah dan upaya penanggulangannya. Sini siswa bisa bekerja dengan menggunakan handphonenya masing-masing. Kemudian kita klik next untuk asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif juga sama pada pertemuan pertama itu berupa objektif, namun ini topiknya tentang pencemaran tanah. Bisa rekan-rekan lihat, itu ada 10 soal berupa objektif dan akan dikirimkan siswa secara online. Ya, kita klik next untuk asesmen formatif. Sama seperti pertemuan pertama, di sini juga ada kisi-kisi soal formatif, ada pilihan ganda, dan soal di bawahnya bisa kita lihat itu 10 soal objektif tentang pencemaran tanah. Kemudian di bawahnya ada 5 soal atau 5 soal kisi-kisi untuk esai. Di bawahnya juga ada soal esai, bisa kita buka. Sama seperti pertemuan pertama, di sini juga ada email, nama kelas, dan siswa bisa menjawab pertanyaan di bawah. Kemudian kita klik next untuk rubrik penilaian. Nah, pada rubrik penilaian juga sama pada pertemuan satu, ada pilihan ganda dan esai. Ada kriteria jawaban benar dengan skor satu dan jawaban salah itu dengan skor 0. Untuk hasil akhirnya itu juga sama, skor perolehan dibagi skor maksimal itu dikali 100. Sedangkan untuk esai juga sama, ada kriteria penilaian dari 0 sampai 4, bisa rekan-rekan lihat. Dan untuk hasil akhirnya itu total skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Kemudian kita halaman pertemuan 2. Kita klik ke halaman utama. Nah, untuk yang terakhir itu ada profil. Nah, di sini dapat rekan-rekan lihat ada nama, NIM, prodi, dan dari universitas asal. Kemudian kita klik untuk kembali ke halaman utama. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.